Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami peserta Lansar CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2025, Angkatan 5 dari kelompok 2A. Hari ini kami akan mendiskusikan terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan smart government. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Randi Hidayatullah. Saya bertugas di RSUD Jombang Kulon, Provinsi Jawa Barat. Saya ditempatkan di subbagian kepegawaian dan umum sebagai analis hukum ahli pertama. Saya akan menjadi moderator dalam pelaksanaan diskusi pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, perkenalan dari anggota kelompok yang lain, saya persilakan kepada Kang Sendi. Mohon izin teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sendi Sapiansa. Saya bertugas di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, tepatnya di UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat. Profesi saya yaitu sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan alwi pertama. Nama Nur Aziz Setiadi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat untuk jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Baik, terima kasih. Kenalkan, saya Muhammad Aditya Warman. Saya bertugas di Dinas Lingkungan Hidup, bidang pengendalian pencemaran lingkungan sebagai pengendali dampak lingkungan ahli pertama. Saya Randy Fadila, saya dari Dinas Kesehatan. Saat ini ditempatkan di UOBKR Surya Pamengpeuk sebagai pembimbing kesehatan kerja. Untuk selanjutnya kita akan lanjut membahas mengenai pengertian apa itu smart governance. Dimulai dari saya sebagai pemantik. Menurut saya, smart governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital, data, dan kolaborasi untuk membuat pelayanan publik lebih efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Yang pada intinya adalah cara pemerintah mengelola urusan publik secara pintar dengan mengintegrasikan teknologi informasi, data real time, serta partisipasi masyarakat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal tersebut tentu saja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan indeks kepuasan masyarakat yang baik, terutama di lingkungan kerja saya, yakni RSUD Jombang Kulon. Itu pengertian smart governance versi saya. Selanjutnya mungkin dari Kang Ajis, mangga Kang dilanjutkan pengertian Baik. smart governance. Terima kasih. Kalau untuk pribadi saya, untuk smart governance ini adalah upaya pemerintah yang dilakukan untuk mengikuti tantangan global. Tantangan global saat ini memang bagaimana pelayanan itu bersifat cepat, tepat, efektif, kemudian dari efisien. Dan memang ini salah satu tantangan dan kebutuhan bagi pemerintah untuk menyediakan bagaimana untuk orientasi pelayanan itu bisa maksimal. Seperti itu, menggunakan digitalisasi. Oke, kalau menurut saya, smart governance itu adalah transformasi tata kelola pemerintahan yang mana menggunakan teknologi informasi sebagai katalisator pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan transparansi birokrasi. Untuk penerapannya sendiri tidak cukup hanya dengan mengganti alat kerja, tapi perlu adanya perubahan kebiasaan dan budaya kerja yang menyeluruh dengan menekankan pada kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam hal mekanisme kebijakan. Baik, terima kasih Kang Adit. Untuk selanjutnya, Kang Randi, disilahkan Kang. Siap. Menurut saya, smart governance adalah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi, inovasi, dan kolaborasi untuk menciptakan layanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan responsif. Smart governance tidak hanya mengandalkan digitalisasi, tetapi juga menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Terima kasih Kang Randi Fadila. Selanjutnya dari Kang Sendi, mangga Kang Sendi, dilanjutkan. Oke kan. Jadi pada intinya saya sependapat ya dengan rekan-rekan semuanya yang terlebih dahulu menyampaikan pandangannya terkait smart governance. Secara garis besar, bahwa smart governance ini adalah suatu upaya teknologi informasi dan komunikasi, manajerial, serta partisipasi untuk mewujudkan konsep ini tidak hanya menitik beratkan pada digitalisasi layanan, tetapi juga transformasi pengambilan keputusan untuk penciptaan. Seperti itu kan. Baik, terima kasih akang-akang semua. Saya dapat menyimpulkan ya bahwa akang-akang semua, kita semua sudah memahami ya pengertian dari smart governance itu sendiri. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam jalan di lingkungan kerja kita masing-masing nih, yang mana program ini sesuai dengan smart governance dikemukakan oleh akang-akang semua. Yang pertama, saya mohon dari Kang Sendi, mangga Kang. Siap, Kang. Ya, khusus untuk di tempat kerja saya di BPTPH, penerapan upaya pewujudan smart governance ini sudah dilaksanakan, seperti dalam hal digitalisasi informasi, tentunya penyediaan website resmi dan media sosial untuk penyebaran informasi secara cepat terkait perlindungan tanaman, kemudian adanya transparansi dan akses data dalam hal kegiatan penyajian data serangan OPT yang didistribusikan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk nantinya dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, BPTPH ini mempunyai program SLPHT berbasis partisipasi petani, kemudian ada pelayan publik, misalnya dalam surat menyurat, perizinan, dan administrasi. Sebagai bentuk yang terakhir, ada evaluasi berbasis teknologi, misalnya pemetaan daerah rawan serangan hama penyakit dan daerah terdampak perubahan iklim menggunakan GIS atau Geographic Information System. Mungkin itu kan. Baik, tuh pemaparannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kang Ajis, mangga Kang Ajis. Baik, untuk penerapan digital informasi yang ada di BPBD Provinsi Jawa Barat, kita mengenalkan aplikasi atau website Barata.
Jawa Barat Tangguh Bencana, di mana data tersebut menghimpun informasi-informasi terkait dengan bencana. Untuk aksesnya memang 24 jam. Itu bentuk komitmen dari BPBD untuk menyajikan informasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kaitannya dengan mitigasi risiko bencana. Di website tersebut pun ada kategori bencana, longsor dan sebagainya sudah tersaji dengan baik seperti itu. Mungkin cukup Kang Randi. Baik, terima kasih Kang Ajis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kang Adit. Mangga Kang Adit. Baik, untuk secara umum ya, untuk penerapan smart governance di DLH itu diwujudkan melalui pelayanan berbasis digital, di antaranya yaitu ECIS. Itu merupakan platform pengaduan untuk menindaklanjuti pelanggaran pencemaran lingkungan. Lalu ada labeling juara, aplikasi permohonan pengujian laboratorium, lalu ada Siklink, aplikasi pelacakan pengurusan dokumen lingkungan. Selain itu, di DLH juga ada optimalisasi pemanfaatan media digital seperti website dan Instagram untuk sarana edukasi publik dan publikasi kegiatan. Prosesnya sudah dilakukan secara daring melalui email dan Zoom untuk pembahasan teknis, serta disediakan layanan asistensi virtual bagi konsultan dan pelaku usaha guna mempermudah proses pengurusan dokumen serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik secara menyeluruh. Kira-kira begitu untuk di penerapan di DLH. Terima kasih Kang Adit. Selanjutnya Kang Randi Fadilah. Mangga, disilahkan Kang. Kalau di UWBK RSUD Pamungpek sendiri ada beberapa smart governance yang sudah berjalan ya. Yang pertama ada Edolan, itu adalah elektronik daftar online rawat jalan bagi pasien umum yang ingin berobat di RSUD Pamungpek. Dalam aplikasi ini, pasien yang ingin berkunjung dapat melakukan booking mulai dari H-7 rencana kunjungan. Juga dapat melihat jadwal dokter sesuai dengan poliklinik yang tersedia. Selanjutnya, pasien tinggal datang ke rumah sakit di hari kunjungan untuk melakukan check-in dan melakukan kunjungan langsung ke poliklinik yang dipilih. Dalam aplikasi ini juga untuk melakukan check-in dan melakukan kunjungan ke poliklinik yang dipilih. Nah, dalam aplikasi ini juga telah terintegrasi kepada sistem pembayaran karena aplikasi ini dikhususkan bagi pasien umum. Yang kedua, penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS yang terintegrasi untuk memudahkan dalam proses pencatatan medis sehingga tidak menyulitkan ketika ingin berkoordinasi langsung antara dokter, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, aplikasi SIM-RS pun dapat terintegrasi dengan kebutuhan rumah sakit lainnya seperti logistik umum dan medis, parkir, kepegawaian, presensi, fitur billing, piutang, akuntansi, penggajian, serta kepemilikan aset di rumah sakit itu sendiri. Karena SIM-RS yang kita gunakan adalah versi Hanza yang 100% open source, bisa disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Mungkin demikian, Kang. Silakan. Baik, terima kasih Kang Randi Fadilah. Untuk selanjutnya dari saya sendiri penerapan smart governance di lingkungan RSUD Jampang Kulon. Salah satu contohnya adalah pada aplikasi Pendekar Jampang, yang mana aplikasi ini adalah inovasi untuk mengatasi antrian pasien di pendaftaran lewat jalan dengan mengembangkan aplikasi antrian online berbasis Android atau mobile phone. Dengan aplikasi ini, proses pendaftaran pasien menjadi lebih efektif karena bisa melakukan pendaftaran pelayanan dimanapun dan kapanpun tanpa harus mengantri. Dan pasien sudah mengetahui jadwal pemeriksaan dan kapan harus berangkat ke rumah sakit tanpa harus mengantri terlebih dahulu. Ini merupakan inovasi yang sangat efektif dan sesuai dengan konsep smart government itu sendiri. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada kakak yang sudah mengemukakan ya penerapan smart government di lingkungan kerjanya masing-masing. Tentu dalam penerapan ini pasti adanya kekurangan. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin mengemukakan kekurangan apa sih dari penerapan smart governance ini, terutama di lingkungan RSUD Jampang Kulon. Pada aplikasi Pendekar Jampang terdapat kekurangan ya, yakni berkaitan dengan beberapa pasien yang sudah melakukan pendaftaran, akan tetapi ketika akan daftar ulang, data pasien tidak ditemukan. Ini terjadi di beberapa pasien saja. Untuk meminimalisir masalah tersebut, pengembang aplikasi beserta tim RS sudah melakukan perbaikan dan dari kekurangan tersebut perlahan sudah mulai dapat diatasi. Mungkin itu kekurangan yang ada di lingkungan rumah sakit RSUD Jampang Kulon. Selanjutnya dari Kang Ajis, maka Kang dikemukakan kekurangan dari penerapan smart governance-nya. Baik, kalau untuk kekurangan sendiri, lebih kepada data tersebut atau website dari Barata, memang saat ini hanya menampilkan data kejadian bencana seperti itu. Kemudian letaknya ada di mana, jadi hanya untuk bidang darurat logistik dan pencegahan untuk mengetahui daerah rawan. Nah, untuk saat ini kekurangannya adalah masih belum ada khusus data tambahan yaitu data rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena kita ketahui BPBD itu ada 3 bidang ya, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, yang kedua bidang darurat logistik, dan yang ketiga bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi pada website tersebut belum dapat mendapatkan informasi terkait pasca bencana, wilayah mana saja yang sudah saat ini sedang proses pasca bencana, sampai mana itu belum
belum dapat diberikan. Jadi kekurangannya itu dan saat ini memang sedang ditambahkan fitur tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Kang Ajis. Untuk selanjutnya dari Kang Adit, mangga Kang Adit. Oke, untuk di DLH sendiri, masalah yang dihadapi saat ini adalah belum terintegrasinya data antar bidang yang menyebabkan distribusi informasi itu menjadi tidak efektif. Setiap bidang itu cenderung bekerja secara terpisah dengan menyimpan data dan informasi penting di grup WhatsApp masing-masing, bahkan disimpan secara individu di tiap PIC-nya. Padahal dalam prosesnya sendiri itu saling terkait, mulai dari persetujuan lingkungan dari bidang satu, pengurusan dokumen teknis oleh bidang dua, dan pengawasan yang dilakukan oleh bidang empat. Nah, ketidaktersambungan tersebut menyebabkan potensi besar timbulnya miskomunikasi serta hilangnya jejak data penting, terutama ketika terjadi masalah seperti pencemaran yang berujung pada sanksi administratif. Akibatnya pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan perubahan dokumen lingkungan, sementara untuk bidang-bidang terkait tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kronologi kasus tersebut sehingga dapat eh, memperlambat proses yang ada serta berjalan menjadi tidak efisien. Kiranya begitu. Baik, terima kasih Kang Adit. Selanjutnya Kang Randi Fadilah, mangga Kang Randi. Iya, atur nuhun. Nah, meski inovatif, aplikasi edolan tidak berjalan maksimal karena memang aplikasi hanya dapat digunakan bagi pasien yang melakukan pendaftaran secara umum dan juga minimnya monitoring keandalan dari aplikasi tersebut karena keterbatasan dari SDM IT yang kita miliki untuk mengelola aplikasi tersebut. Yang kedua, kekurangan dari sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS adalah user interface masih sederhana karena memang software yang kita gunakan ini adalah software gratis ya jika dibandingkan dengan user interface dari software komersil lainnya. Eh, Selanjutnya, tidak ideal bagi layanan besar atau skala tinggi. Di sisi lain, kendala juga didapati terkait jaringan pendukung keandalan SIM-RS itu sendiri, yaitu bandwidth terbagi karena jaringan terbuka. Jaringan internet terbuka dengan pengguna lain. Jaringan internet juga sudah usang, kita masih menggunakan instalasi CAT5 yang mudah teroksidasi dan terbatas kecepatannya, hanya 100 Mbps. Mungkin itu, Kang. Mangga. Baik, terima kasih Kang Randi Fadilah. Selanjutnya Kang Sandy, mangga Kang Sandy. Baik, Kang. Meskipun tadi ada beberapa program yang merupakan perwujudan smart governance yang ada di BPTPH, namun pada aspek pelaporan ini jika dikaitkan dengan digitalisasi informasi, ini masih terdapat kekurangan. Dalam hal pelaporan, kami masih melaporkan dengan cara manual, yakni dengan mengumpulkan laporan dalam bentuk hard copy atau file berupa Excel. Dulunya di kami itu dulu sempat ada pelaporan berbasis aplikasi, namun aplikasi tersebut mangkrak dan tidak dikembangkan lagi sampai sekarang. Alhasil, POPT ini di lapangan hanya memiliki arsip laporan dalam bentuk fisik atau file yang memungkinkan data tersebut bisa hilang, entah itu karena lupa menyimpan arsip ataupun bahkan filenya terhapus. Mungkin itu Kang yang menjadi kelemahannya. Terima kasih. Terima kasih Kang Sandy dan akang-akang semua yang sudah memaparkan kekurangan ya dari pelaksanaan smart government di lingkungannya masing-masing. Selanjutnya, tadi kita sudah mengupakan kekurangan, maka sekarang saya harap kita bisa memberikan saran, harapan, dan perbaikan ya terkait dengan kekurangan-kekurangan yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin pertama dimulai dari Kang Sandy, mangga Kang Sandy. Siap, Kang. Nah, terkait saran dan juga harapan, tentunya ini kan yang menjadi kendala di unit kerja kami adalah kurangnya SDM yang berkompeten dalam hal digitalisasi. Kedepannya ini perlu diadakan pelatihan bagi setiap pegawai mengenali teknologi informasi digital, atau bisa saja unit kerja memperbanyak tim khusus yang menangani dan juga mengembangkan aplikasi digital, terutama untuk dalam hal pelaporan. Nantinya juga diharapkan
Output dari aplikasi pelaporan tersebut dapat diunduh kapanpun dan tanpa khawatir arsip file laporan itu tersebut hilang. Mungkin itu kan yang menjadi saran Baik, dan harapan Don. terima kasih Kang Sandy. Mangga selanjutnya dilanjutkan oleh Kang Ajis. Baik, terima kasih untuk saran ke depannya. Baiknya BPBD kita menyatukan suara terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita sudah satu suara, kemudian kita satu data, kita bisa maksimal dalam memberikan pelayanan informasi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ada beberapa klausul terkait dengan penyebutan data itu masih ada miss-nya seperti itu. Kemudian untuk harapannya ada tenaga pertama maintenance terkait dengan website itu sendiri, kemudian ada tenaga teknis yang bisa dimaksimalkan untuk yang BPBD, besar harapan kita bisa mandiri. Mungkin cukup itu. Terima kasih Kang Randi, dikembalikan. Terima kasih Kang Ajis. Selanjutnya, mangga disilakan Kang Adit. Baik, Kang, untuk saran dari saya, mungkin diperlukan sebuah sistem manajemen data yang terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh bidang yang terkait di DLH ya. Sistem ini nanti harus mampu mengakomodasi pelacakan dokumen dari hulu ke hilir, mulai dari proses persetujuan awal sampai dengan pengawasan dan tindak lanjut ketika terjadi pelanggaran. Setiap bidang itu harus punya akses sesuai kewenangan, namun untuk datanya sendiri harus bersifat terbuka antar bidang. Nah, harapannya dengan adanya sistem ini, apabila terjadi pelanggaran atau pencemaran, nanti seluruh bidang bisa langsung mengetahui kronologi serta dokumen apa saja yang terlibat, sehingga dapat memberikan respons yang lebih cepat dan tepat begitu. Terima kasih Kang Adit. Selanjutnya Kang Randi Fadilah. Mangga, Kang. Oke, hatur nuhun. Nah, untuk mengatasi kekurangan yang tadi saya sampaikan, menurut saya aplikasi edolan ini dapat dimaksimalkan juga untuk pengguna BPJS. Jadi diintegrasikan lah dan dilakukan penambahan IT khusus untuk mengintervensi dari jalannya aplikasi edolan. Yang kedua terkait dengan apa namanya mengatasi kekurangan dari SIM RS. Kendala terkait skala yang dibutuhkan lebih besar memang perlu diganti atau disesuaikan menggunakan software yang berbayar agar lebih proper untuk skala rumah sakit yang besar. Untuk saat ini memang software yang kita miliki masih cukup ya, masih dikategorikan cukup. Nah, kita bisa memaksimalkan dengan mengatasi problem atau kendala pada jaringan pendukung. Penyelesaiannya dengan memodernisasi alat atau jaringan Wi-Fi dengan yang terbaru menggunakan Wi-Fi CAT6 atau kita biasa sebut jaringan fiber optik ya. Nah, ini harus kita adakan kerjasama dengan provider. Saat ini kita menggunakan Diskominfo, Iconet, Lintas Arta untuk optimalisasi jaringan khusus rumah sakit, eh, dalam kata lain akses premium ya bagi fasilitas kesehatan untuk menunjang keandalan pelayanan itu sendiri. Sekian, hatur nuhun. Baik, terima kasih Kang Randi Fadilah. Terakhir mungkin dari saya, saran dan masukannya pertama itu adalah melakukan maintenance aplikasi agar error pada aplikasi dapat tertangani dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan survei kepuasan masyarakat penggunaan aplikasi agar dapat mengetahui kekurangan apa saja yang ada dan inovasi apa lagi yang dapat dikembangkan dari inovasi yang sudah ada. Dari diskusi ini kita semua sepakat ya bahwa smart governance adalah kunci peningkatan pelayanan publik. Penerapan di unit kerja berbeda-beda tetapi prinsipnya sama, yaitu yang pertama optimalisasi teknologi yang sudah ada agar proses kerja lebih cepat, akurat dan transparan. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya kerja kolaboratif dan inovatif sebagai fondasi dalam menjalankan program. Yang ketiga adalah komitmen bersama untuk menjaga integritas, akuntabilitas dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Saya atas nama pribadi dan juga kelompok
dari 2A mengucapkan terima kasih pada akang-akang semua, terutama atas partisipasi dan keaktifannya dalam diskusi kali ini. Semoga diskusi kali ini menjadi pemicu semangat kita untuk tidak hanya memenuhi konsep, akan tetapi benar-benar menerapkannya dalam pekerjaan kita sehari-hari demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Mungkin itu saja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun.